Bapak Miraj dipersilahkan. Apa nih? Kalau lama tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Cek. Halo. Tuh. Bapak. Cek. Bapak satu saja. Ibu banyak-banyak. Anak-anak sekalian, Pak Rido, Pak Eko, Pak Arif, apalagi Bu Asmah, Bu Olivia, Bu Nurani, Bu Elvira Sari, habis Pak Aziz, mandor. Alhamdulillah kita bisa ketemu walaupun sudah gelap di luar, tapi insya Allah masih terang di dalam. Hatinya juga insya Allah ya, amin. Melihat paparan tadi dari Pak Arif, terus dari Pak Eko, mudah-mudahan anak-anak tergerak hatinya untuk melanjutkan sekolah. Karena yang datang tim SIKK, silakan ke SIKK kalau rezekinya ke SIKK. Tapi ternyata bukan rezekinya di SIKK. Ada 1000-an lebih informasinya yang 1.300 atau 1.400, pokoknya 1000-an lebih yang akan masuk ke SMA, tamat SMP tahun ini, Sabah Sarawak, yang masuk ke SIKK hanya 147, terbalik pula, 147. Jadi yang terpilih ke SIKK adalah memang adalah yang betul-betul orang-orang pilihan. Terus kalau yang pulang ke Indonesia tidak dipilih Pak, dipilih juga. Karena yang beasiswa tahun lalu, tahun ini belum ada informasi lagi bilang mau tambah atau tidak, jumlahnya 300. Dari tahun sebelumnya 500, terus jadi 300 orang saja yang dibiayai SMA-nya gratis ke Indonesia. Saya bukan masalah itunya lagi sebenarnya. Yang paling penting adalah seperti yang disampaikan Pak Eko tadi. Kalian ini orang yang kasih bendera putih, baru berapa hari di sana sudah menangis, minta pulang. Atau kalian ini adalah tipe-tipe pejuang. Pak Arif dan Pak Eko ini keliling, ada 6 titik. Di kawasan saya itu ada SD SMP itu ada 47 titik yang ber-MPSN. Kalau yang tidak bertitik-titik yang lain itu lebih banyak. Yang kita datangi itu hanya 6 titik. Hanya 6 titik Pak Arif, Pak Eko itu datang untuk mencari pejuang-pejuang yang siap berjuang, yang siap jungkir balik, capek, penat, berdarah-darah, apalagi ya, pokoknya dikasih masuk di karung baru diguling itu. Itu dia, dicari yang memang siap, yang siap untuk bertahan. Kenapa? Karena SIKK dengan segala kelebihannya, prestasinya, sekolah yang ada pesawatnya sendiri. Kalau kamu memang minat di situ, sekarang siapkan dirimu bahwa Pak, oke, saya siap. Kenapa ibu-ibunya, bapaknya juga diajak datang supaya lihat, karena biasanya yang atur itu 1366 itu mamanya. Supaya bukan juga terlalu mahal, itu kan buat 1 tahun. Jadi kalau bulan-bulan bolehlah mungkin kirim 300 atau 500 ringgit, uang sabunnya, uang berasnya, uang sewa rumahnya. Di sana ada gurunya yang jaga, ada orang tuanya. Pak Arif itu tadi bilang anakku, bukan anak kandungnya. Anak kandungnya baru 1, masih bayi. Berapa bulan Pak? 4 bulan. Baru 4 bulan. Tapi tiba-tiba sudah ada SMA karena ketemu di sini, dipercayai sama kepala sekolah, Pak titip ini anak-anak, orang tua titip ini anak-anak. Ada 6 orang, ada 7 orang yang dibawa asuhannya Pak Arif. Tidak satu rumah, tapi dipantau apa yang dia buat, apa yang dia kerja. Dia mau pergi di mana, izin Pak Arif. Dia sakit, Pak Arif yang antar pergi rumah sakit, dicek, pergi dokter dan lain sebagainya. Jadi kalian-kalian yang para pejuang ini, keluar
keluar. Buktikan, karena ini Faiko kenapa harus ke sini lagi? Sebenarnya saya sudah pernah datang di sini, tapi sebentar saja yang lalu itu. Nah, sekarang datang lagi agak lama sedikit. Tahun lalu itu tidak ada yang datang ke Keke lewat Parido. Makanya Parido ini sekarang lampunya kuning. Ibarat telur itu tidak juga di ujung tanduk, tapi mau dekat-dekat sudah di ujung. Oh iya, satu kali lah perkenalan Bapak Ibu, saya Pak Mi'raj. Namanya saya koordinatornya guru-guru di kawasan Sandakan Kinabatangan. Kalau saya bilang mandor, ada manajer di satu ladang, dia bilang, Pak, jangan mandor Bapak, Bapak kan begini jabatannya. Kalau mandor itu di blok saja Bapak. Jadi GM lah kalau begitu. Ya, saya GM, saya General Mandor. Sama saja ada mandornya juga. Ya, saya punya kawasan tuh dari Sarimo, yang Kampung Paris itu masuk pergi sana sedikit, sampai naik ke atas Bandar Sandakan, naik lagi keluar sampai Simpang Telupit, ke kanan Tongot, ke kiri Tongot, ke kanannya sungai-sungai. Jadi dari kawasan Telupit sana sampai Kampung Paris itu saya punya area kerja. Yang atur guru Parido dikasih pindah di sini, Pak Muzakir pulang, Pak siapa lagi kemarin, Pak Zaki, Pak Umam Muzaki pulang, itu juga kita yang atur. Nah, sebenarnya kita masih mau mereka bertahan, tapi pilihannya begitu ya sudahlah, apa boleh buat. Nah, karena Parido bilang di sini potensinya bagus, anak-anaknya ini luar biasa, orang tuanya semangat mau kasih sekolah anaknya. Oke lah, taruh Parido di sini. Jangan sampai tahun ini sudah ceritanya saya dikasih katanya mau dapat sekolah baru. Soalnya kalau saya lihat-lihat tadi nih, ini kipas Parido. Astagfirullah. Itulah saya lihat betul kayaknya mau pusing ke tidak nih. Yang ini, yang sana lagi. Terus saya sampai di depan, saya baru lihat ini kipas angin, kakinya dia terus tembus pergi di bawah lantai. Boleh tahan punya. Kalau kata Pak Arif yang kapan dulu boleh tayar. Nggak ada kakinya ini, dia kayak macam tombak saya dikasih berdiri begini. Boleh, memang kreatif anak Faiko ini. Tapi begitulah begitulah pejuang. Pejuang itu tidak menyerah sama keadaan. Iya, ini Pak Guru itu manajer orang GM atau siapa-siapa yang orang hebat di sini yang sudah berhasil lah, yang sudah sukses apa segala macam. Mereka tidak tiba-tiba lahir terus langsung jadi orang kaya, tidak terus jadi orang berhasil. Mereka itu susah dulu. Tanya saja kalau tidak percaya. Pak Eko, kan main susahnya kuliahnya sambil punya anak, punya istri, dibiayai kerja. Saya dari Sulawesi, saya dari Pulau Muna Bu. Lebih kampung dari kampungnya ini anak-anak mungkin. Kalian naik mobil kipas tiap hari, naik kereta. Saya itu mobil, saya lihat-lihat nanti 4 jam, 5 jam baru dia sekali lewat, mobil. Hilang sudah. Kalau mobil pendek itu, kayak macam Saga, Proton apa segala macam, itu nanti Idul Fitri dulu ada dia datang, kita kejar-kejar di belakang, mobil pendek. Ya, pesawat, minta duit. Kampung, saya dari pedalaman Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Dari Kendari itu masih 2 jam lagi naik kapal. Saya datang pergi di Jakarta 2003. Lihat bangunan tingginya di gedung-gedung. Ya, kalian kalaupun nanti ke SIKK, jangan karena ini anak estet nih, siapa boleh ini, tak boleh diharap ini. Apa dia bikin orang nih? Yang begitu kasih jadi, kasih lihat memang saya orang estet, apa masalahmu? Nanti dibilang tadi hitam, saya Pak Jenggot, kalau saya cukur pendek Pak Botak. Terus memang kenapa? Apa masalahnya? Kalau saya botak memang kenapa? Tidak ada yang lahir, waktu lahir dia minta mau jadi orang yang ganteng. Oke, kalau lahir jadi orang ganteng, tidak ada. Kita lahir, kita tidak bisa pilih-pilih dari mama yang mana, dari bapak yang mana, kita punya muka kayak mana, tidak bisa. Pokoknya dia keluar itu saja sudah. Terima. Kita ini orang-orang pilihan. Karena kita tidak keluar kalau kita tidak dipilih. Kita ini masih hidup karena masih ada kita punya rezeki. Kejar, perjuangkan. Tinggal kita mau pilih, kita mau berakhir baik atau mau berakhir tidak baik. Kita ini pejuang atau pecundang. Tinggal pilih.
Kita ini pejuang. Buktinya apa? Kita ada di negaranya orang dan kita masih hidup sampai hari ini. Mau susah-susah ya susah. Kita susah apa yang belum, coba tanya bapak mamamu. Susah apa yang mereka belum pernah rasa? Rasa sakit yang seperti apa yang belum pernah mereka rasa? Melahirkan kalian ini, mama-mamamu ini, itu lebih sakit daripada dioperasi atau tulangnya dikasih patah. Sakit. Bapakmu kau tanya, dia berdiri di depan Tuhan, di depan teman-temannya, dimarahi, berdarah tangannya, sakit punggungnya, kena apa lagi? Gaut lagi. Tapi dia paksa pergi kerja, turun pergi pole. Kenapa? Supaya gajian, supaya ada uang yang bisa dipakai buat anaknya sekolah. Ini kalau dikasih terus tidak habis ini. Jadi saya tidak kasih panjang-panjang. Pokoknya dari sekarang kau tulis memang saya mau ke SIKK atau saya mau ke Indonesia. Ke SIKK pilihannya ini, SMK ada yang masak-masak. Kalau kau jago masak-masak, berangkat ke SIKK. Pak Eko dan teman-teman di SIKK, mereka punya program 1 bulan praktek di kantin. 25 menu makanan kau diajar di sana, gratis. Kau belajar di situ. Sudah bayar, tidak ada tambah-tambah bayar lagi, sudah. Duduk di situ kerja, tidak ada pegang-pegang buku, tidak ada pegang-pegang pulpen. Langsung kau tukang masak kan? Pergi di dapur. Belajar 25 menu. Oh, saya jaga masak, Pak. Apa kau masak? Saya masak air, kata Pak Arif, hangus. Saya bikin sayur kelor, batangnya yang naik. Apa lagi? Saya masak ikan pindang, dia keras ikannya, dia hitam paling bawahnya, hangus juga. Pak, saya suka bongkar-bongkar. Teknik pesawat udara. Pak, saya ini kalau saya lihat-lihat kan Pak, saya punya rambut Pak. Oke sudah nih Pak. Saya ramah, saya ketemu orang kan Pak Arif ya. Oh bagus ini, saya perhotelan Pak. Soalnya saya senang layan orang. Oke lah, kau masuk perhotelan. Senyum-senyum gitu kan. Datang, Pak Guru, Assalamualaikum. Begitu Pak Ridho. Pak Miraj sudah datang. Mari Pak, silakan duduk. Dendam dia. Mari Pak, silakan duduk Pak. Bapak di sini Pak. Minta maaf Pak ya, saya tinggal sebentar. Ini latihan-latihan yang akan kalian dapat di perhotelan. Dan kalau sudah selesai praktek di hotel-hotel di Sabah, anak-anak SIKK belum selesai sekolah sudah diminta ini terus praktek di sini. Pak, enggak boleh, kami punya program, dia harus selesai dulu sekolah. Oke, pulangkan dulu ke sekolah. Lagi pelayan SIKK. Oke lah, begitulah ceritanya ya. Sudahlah. Belajar cita-citamu, diskusikan dengan orang tuamu, siapkan yang memang akan kalian capai. Nanti Pak Ridho tolong dibantu yang kelas 9 ketika pendaftaran SIKK ada, karena biasanya dia di awal, daftar saja semua. Nanti setelah itu pendaftaran beasiswa, lulus beasiswa, tidak lulus beasiswa, masuk saja daftar. Karena kalau misalnya seperti yang lalu diurus 1 kali namanya masuk, dibawa ke immigration segala macam, paspornya bermasalah tidak bermasalah, dia lebih mudah diurus ke depannya. Jangan sampai sudah di ujung-ujung tiba-tiba hantar lagi paspornya, akhirnya dia masuk sendiri, dia keluar, diatur sendiri di immigration. Tapi kalau misalnya dia masuk dalam rombongan 1 kali, kita lebih mudah atur supaya nanti dia mau pulang sendiri di kampung, dia mau pilih beasiswa, mudah-mudahan lebih mudah kita atur, insya Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.